Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabiyadzulam. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-114 lanjutan pada bagian yang lalu. Pada bagian lalu disebutkan ana radzawahiru bi anwari asarihi wa ana rassara'iru bi anwari ausofihi. Hal-hal yang dohir ini disinari, dicahayani dengan nur yang bekasnya atau nur pancarannya. Tetapi hal yang rahasia, hati, rohani itu diterangi dengan nur sifat-sifatnya. Diterangi dengan nur sifatnya yang berupa ilmu, ma'rifat, rahasia, dan sifat-sifat ketuhanan. Dan dohir ini merupakan pancarannya dari hal tersebut. Selanjutnya, kata mutiara yang ke-14, li ajli dzalika afalat anwarud dawahir walam ta'afal anwarul qulubi wassarair. Karena Allah menerangi hati, sir-sir, rahasia hati, dan nur-nur sifatnya, yaitu yang merupakan keagungan sifat-sifat ketuhanan. Tatkala nur sifat ketuhanan dalam hati seseorang itu telah bersinar terang, maka hamba tersebut akan hilang, lenyap untuk menyaksikan sesuatu yang akan selalu berubah-ubah. Karena dia telah tenggelam dalam lautan nur-nur rahasia ketuhanan tersebut. Karenanya li'ajli dzalika afalat anwarud dohir, nur-nur dohir itu akan hilang, akan sirna. Walam ta'afal anwarul qulubi wassarair, dan nur-nur hati, sir, tidak akan hilang. Atau istilah lain kalau di dalam Al-Quran, jadi sesuatu yang bisa kita lihat secara akal dan panca indera ini nur dohir, nur dohir, dan yang dibalik itu, yang di hati, yang di sir, yang di rohani itu nur sifat-sifat ketuhanan, alamnya alam akhirat. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, ya darul qoror, alam rohani, alam akhirat itulah yang akan ada selamanya, bersifat qadim. Sedangkan yang dohir ini akan lenyap. Kalau istilah lain dalam Al-Quran, hiya lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Yang dohir, yang bersifat akal dan panca indera ini fata morgana. Laukanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Seperti itu. Hati yang selamanya ada, yang bersifat rohani itu, yang di dalamnya qalbu. Roh, hati ketika fisik ini meninggal, roh tetap berlanjut, tidak ikut meninggal, hanya berpisah dari raga. Raga ini akan menjadi tanah dan rohnya tidak
Karenanya dalam Al-Quran juga disebutkan kulir ruhu min amri robbi wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Roh itu perkara Tuhan. Tapi kita harus mengetahui roh kita sendiri. Alamatnya, pintunya, roh kita harus tahu. Karena itu yang akan berpulang kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang akan berpulang kepada Tuhan, roh itu. Sedang fisiknya akan menjadi tanah. Dan yang berupa fisik ini hulu-hulu bil maklum au bil adamil maktum. Walam ta'afal ayat tagrub anwarul qulub. Jadi yang dohir ini akan tenggelam sebagaimana matahari waktunya tenggelam, waktunya muncul juga muncul. Yang tidak tenggelam itu cahaya hati, yaitu nur Islam dan nur iman. Nur rahasia, anwarus syara'ir, anwarul ihsan, yaitu nur ihsan yang dikatakan anwarus syara'ir. Dalam istilah lain, anwarul Islam wal iman ya anwarul tawajjuh. Nur Islam dan iman itu nur tawajjuh. Anwarul ihsan ya anwarul muwajah. Nur ihsan itu nur muwajah. Disebutkan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal? Qala al ilmu billah. Rasulullah pernah ditanya, apa amal yang lebih utama wahai Rasulullah? Ya jawab al ilmu billah, yaitu ilmu pengetahuan tentang Allah. Oh ya Rasulullah sa'altuka anil amal. Oh al ilmu billah. Lalu ditanya lagi, wahai Nabi, saya tanya tentang amal. Dijawab lagi al ilmu billah. Takok tentang amal. Perbuatan malah jawabannya ilmu billah. Pengetahuan tentang Allah, atau istilah lain makrifat billah. Semakola bisannya amalun qalilun kafin ma'a ilmi billah. Lalu Nabi mengatakan yang kedua, amal sedikit itu cukup disertai dengan ilmu billah. Jadi orang ma'rifat kepada Allah itu dengan amal sedikit pun cukup, karena amal sedikit kalau disertai makrifat kepada Allah itu bernilai berkali-kali lipat dibandingkan amal banyak tapi tidak makrifat kepada Allah, maka nilainya terhitung sedikit. Hakikatun nurin nuri fil asli kaifatun tambah situ minan niraini ala sadhil jismi ayang kasifu ma'alaihi biwasitatil basor tuma sababi ilmi wal yakin wal ma'rifah lima bainahuma minas syabah fi kasfi hakikatil asya wa tamyiziha fan nurul hissi yang qati ubin kitai aslihi wa nurul ma'nawi alladhi wa nurul qulub la yang qati abadan. Falidhalika angsada Syekh al-Bait faqala dzalika inna syamsan nahari taghrubu bilailin wa syamsil qulubi laisat taghibu. Sesuatu nur pada hakikatnya adalah alat yang digunakan untuk melihat sesuatu. Jadi kalau di fisik, alat untuk melihat sesuatu adalah mata.
Mata ini merupakan penglihatan yang bisa menangkap suatu cahaya yang ada di luar fisik. Itu yang dinamakan cahaya. Tapi tatkala mata ini sudah nggak bisa dipakai, maka manusia tidak bisa melihat apa yang di luar. Berarti nurnya terputus. Begitulah contohnya. Jadi hal yang bersifat fisik ini akan terputus, sedangkan nur maknawi, nur yang asli, nur hati tidak akan terputus selamanya. Karenanya lanjutannya kata mutiara ini, inna samsun nahari taghrubu bilailin wa syamsal qulubi laisat taghibu. Sesungguhnya matahari siang akan terbenam di waktu malam, dan cahaya hati tidak akan terbenam selamanya. Dari itu kita semuanya seharusnya bersungguh-sungguh untuk belajar ilmu, mengenal mana yang akan tidak tenggelam, tidak akan mati, tidak akan terputus selamanya, yaitu ilmu rohani. Karena kita kalau berfokus pada yang fisik ini akan mati. Maka di dunia ini tidak ada cara lain supaya kita selamat bisa berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali harus mengenal ilmu kerohanian. Lalu dengan mengenal roh kita sendiri, maka kita bisa mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, diri kita yang bukan akan mati ini yang sesungguhnya, tapi di balik ini yang berupa rohani. Ketika kenal rohani kita, maka kita akan bisa mengenal Tuhannya. Kalau itu karena sifat Tuhan kita adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak terbatas ruang dan waktu. Maka yang bisa kita pakai mengenal Tuhan ada yang sifatnya sama dengan Tuhan yang tiada terbatas ruang dan waktu, yaitu rohani kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul hadi la subli rosyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.